Selamat datang di program New Normal Lex Regis edisi ke-8. Edisi ke-8 kita akan membicarakan tentang direksi perseroan terbatas. Apa kewenangan direksi perseroan terbatas? Direksi perseroan terbatas bertugas untuk mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan. Jadi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan. Itu satu kesatuan. Lalu kemudian mengambil kebijakan yang tepat dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Sesuai dengan keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Lalu lebih penting lagi dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab, memperhatikan kepentingan perseroan dengan seksama dan tekun. Kewenangan yang lain adalah mewakili perseroan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jika lebih dari satu direksi, maka sifatnya adalah kolegial dan tidak terbatas serta bersyarat. Apa artinya? Direksi memiliki kewenangan penuh, tidak bersyarat dan tidak terbatas, namun dengan etikat baik serta penuh tanggung jawab mengurusi kepentingan perseroan, bukan kepentingan direksi pribadi atau kepentingan pemegang saham, tetapi kepentingan perseroan. Direksi dalam PT bisa satu orang, namun untuk perseroan-perseroan yang menggalang dana publik, dana masyarakat, atau menerbitkan surat hutang atau perseroan terbuka, direksi minimum 2 orang. Jika lebih dari 2 orang, maka mesti ada pembagian tugas di antara mereka. Dan jika RUPS tidak menetapkan pembagian tugas, maka direksi sendiri mengatur pembagian tugas tersebut. Lalu siapa saja yang bisa jadi direksi? Tentu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Lalu kemudian 5 tahun sebelum diangkat tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan perseroan pailit. Lalu ada syarat-syarat lain untuk perseroan yang di sektor keuangan. Ada tes fit and proper untuk direktur perbankan, asuransi, sekuritas. Ada tes fit and proper. Lalu diangkat oleh RUPS. Setelah diangkat dalam 30 hari wajib diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Lalu kapan direksi itu bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng? Yaitu jika bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tanpa tanggung jawab dan tanpa ada etikat baik, atau menimbulkan kerugian bagi perseroan, atau menyebabkan perusahaan pailit sehingga harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar kewajiban kepada kreditur atau pihak ketiga. Namun, direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan jika dapat membuktikan bahwa kerugian perseroan itu bukan karena kesalahan atau kelalaian, atau dia sudah berupaya dengan etikat baik atau kehati-hatian mengurusi kepentingan perseroan, atau tidak mempunyai benturan kepentingan, atau telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian berlanjut. Direksi tentu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Lalu direksi juga bisa digugat. Digugat oleh siapa? 1/10 pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepada anggota direksi karena kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian. Jadi gugatan pemegang saham. Atau oleh pihak ketiga karena dianggap perseroan tidak mempunyai cukup harta untuk melunasi hutang-hutangnya.
Selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang PT, kapan direksi itu tidak berwenang untuk mewakili perseroan. Tadi kan prinsipnya direksi itu mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun dalam hal tertentu, direksi tidak berwenang. Dalam hal apa? Jika ada perkara antara perseroan dengan direksi, atau direksi itu mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Dalam hal direksi tidak dapat mewakili perseroan, maka yang mewakili adalah direksi lain, atau jika semua direksi tidak bisa mewakili, maka komisaris. Hal yang lain juga diatur di dalam Undang-Undang PT soal pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu skorsing. Komisaris bisa melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota direksi yang dianggap melakukan tindakan yang potensial merugikan perseroan atau bertentangan dengan anggaran dasar. Skorsing berlaku segera dan seketika. Namun dalam tempo 30 hari sejak skorsing harus dilakukan RUPS untuk memberikan kesempatan kepada direksi untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Jika tindakannya itu dianggap benar, maka dia bisa diangkat kembali. Jika tidak, maka akan diberhentikan permanen. Nah, prinsipnya direksi bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS, atau dia juga meninggal atau mengundurkan diri karena ada hal-hal yang tidak dapat dia lakukan. Namun apabila diberhentikan dalam jeda waktu penugasannya, maka direksi diberi kesempatan untuk membela diri terkait keputusan pemberhentian tersebut. Jadi sebelum diberhentikan dalam RUPS, mesti dijelaskan kenapa diberhentikan, dan direksi mempunyai kesempatan untuk membela diri di dalam RUPS tersebut. Namun apabila dia tidak keberatan atas pemberhentian tersebut, maka pembelaan diri tidak diperlukan. Ingat, direksi bisa diangkat untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi kalau dalam masa antara itu diberhentikan, maka dia diberi kesempatan untuk membela diri atau diberitahu kenapa dia diberhentikan. Itu kira-kira hal-hal penting yang diperhatikan apabila Anda jadi direksi, atau bagi pemegang saham yang menunjuk seseorang menjadi direksi, mesti tahu apa hak dan kewajiban direksi, dan bagaimana menunjuk atau syarat-syarat seseorang menjadi direksi perseroan terbatas. Semoga ini berguna bagi kawan-kawan yang sekarang menjadi direksi perseroan, atau bagi adik-adik yang akan menjadi direksi perseroan terbatas. Demikian edisi ke-8 tentang direksi perseroan terbatas. Sekian dan terima kasih.